Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar kita hari ini. Halo Kak Agus, gimana kabarnya nih malam hari ini? Halo semua sobat pintarnya, selamat malam. Halo Sherin. Halo Kak, nah mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita. Oke, thank you Sherin untuk introduction-nya ya. Nah, sobat pintarnya jangan lupa ya untuk download aplikasi pintarnya ada di sisi sini ya. Oke, nah mungkin aku mau mulai memperkenalkan diri aku ya. Seperti kata ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya malam ini aku ingin memperkenalkan diri aku. Oke, nah nama aku Agus Trisutrisno, biasa dipanggil Agus. Saat ini aku bekerja di pintarnya sebagai Head of Digital Business. Nah, mungkin aku mau bercerita sedikit mengenai pengalaman kerja aku dan latar belakang pendidikan aku. Nah, sebelum bekerja di Pintarnya, aku bekerja di salah satu industri logistik yang bernama ID Express sebagai Vice President of Partnership. Dan sebelumnya aku bekerja sebagai seorang accounting manager di perusahaan financial teknologi di Singapura, namanya Funding Societies dan Modalku. Nah, untuk latar belakang pendidikan aku sendiri, latar belakang pendidikan aku adalah seorang public accountant, akuntan. Aku lulusan dari Trisakti dan aku juga uh, seorang financial modeling and valuation analyst dari Corporate Finance Institute. Nah, itu mungkin latar belakang pendidikan aku ya, yang mungkin cukup relevan dengan topik yang hari ini aku bawakan mengenai optimalkan strategi investasi dari penghasilan tambahan, seperti itu. Nah, itu sih untuk sedikit perkenalan tentang diri aku. Oh iya, Oh, suaraku kedengeran nggak nih Sobat Pintarnya? kedengeran kok Kak, lancar. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin kita bisa langsung aja nih masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi Boleh. waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih Sherin. Nah, kita lanjut ya untuk proses hari ini untuk mengenai bincang pintarnya hari ini. Sherin boleh tolong dibantu ke next slide ya. Nah, sesuai dengan tema hari ini tentang optimalkan strategi investasi dari penghasilan tambahan, nah, aku pengen cerita dulu nih, sebenarnya apa sih pengertian dari investasi itu? Nah, investasi itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang menempatkan dana atau menempatkan dana uh, pada instrumen atau produk tertentu dengan harapan untuk memiliki potensi mendapatkan tambahan nilai di masa yang akan datang. Nah, mungkin teman sobat pintarnya juga sering mendengar nih kata-kata terkait investasi. Investasi gunanya untuk apa? Nah, investasi itu gunanya untuk di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, aku mau ngajak teman-teman di sobat pintarnya ini untuk bagaimana sih cara memulai investasi. Mungkin kalau sobat pintarnya sering bertanya-tanya, iya Kak, aku sering banget nih dengar kata-kata investasi, kata-kata investasi. Nah, aku sendiri bingung nih Kak, apa sih sebenarnya pengertian investasi dan bagaimana cara memulai investasi. Nah, di sini kita akan bedah satu persatu ya bagaimana step by step untuk memulai investasi. Nah, untuk langkah-langkah memulai investasi, aku bagi menjadi 3 langkah mudah ya. Yang pertama, kita harus paham mengenai profil resiko investasi. Nah, paham mengenai profil resiko investasi adalah paham mengenai diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita harus menentukan tujuan dan jangka waktu investasi yang kita harapkan. Yang ketiga, kita perlu menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan poin satu tadi, yang sesuai dengan profil resiko diri kita sendiri, seperti itu. Nah, aku di sini pengen ngajarin teman-teman untuk bisa memahami profil resiko diri teman-teman semua yang ada di sini gitu. Nah, mungkin kita bisa ke next slide. Nah, kalau menurut profil resiko dari secara investasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah tipe investor yang konservatif. Nah, nanti setelah slide ini aku akan jelasin ke teman-teman bagaimana sih kita menentukan diri kita apakah kita sebagai profil investor konservatif, moderat, atau agresif. Nah, kita mulai dari konservatif. Profil investor yang konservatif itu adalah profil investor yang di mana investasi dengan risiko rendah atau tipe-tipe investor yang tidak mau mengambil resiko. Tipe investasi yang diinginkan adalah investasi dengan nilai yang stabil. Apa sih definisi nilai stabil? Artinya nilainya tidak terpengaruh oleh berbagai macam faktor seperti itu. Nah, mungkin yang kedua aku pengen jelasin mengenai profil resiko yang disebut profil resiko moderat atau sedang ya. Karakternya ini adalah investasi dengan resiko sedang. Nah, ketika investasi sedang itu memiliki karakteristik diri kita sebagai seorang investor mampu mentolerir atau mampu menerima ya jika misalnya terjadi penurunan nilai dalam jangka pendek. Seperti itu. Nah, kita juga tipe seorang investor moderat adalah menyukai investasi dengan fluktuasi sedang, tidak terlalu
tidak terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang sangat menarik nih profil resiko investor yang bersifat yang agresif. Nah, karakternya seperti apa sih? Nah, karakter seorang investor yang agresif itu adalah investor yang menginginkan investasi dengan resiko tinggi. Resiko tinggi itu artinya apa sih Kak Agus? Nah, artinya adalah investor yang mampu mentolerir penurunan nilai bahkan sampai bersedia kehilangan nilai investasinya. Nah, tipe-tipe investasi yang mereka sukai adalah investasi dengan fluktuasi tinggi. Mungkin teman-teman sering mendengar ya namanya investasi high risk, high return. Nah, inilah tipe investor yang seperti itu, high risk dan high return gitu. Nah, kalau kita boleh bilang tipe-tipe di sini menurut profil resiko ada 3, konservatif atau resiko rendah, moderat resiko sedang, dan agresif adalah resiko tinggi. Nah, itu berbanding lurus dengan imbal hasilnya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini udah cukup clear ya penjelasan dari Kak Agus mengenai profil resiko. Nah, mungkin di selanjutnya, di next slide-nya, kita akan pahami mengenai bagaimana sih cara kita menentukan profil resiko diri kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk menentukan profil resiko dalam seorang investor, ada 3 parameter yang menjadi parameter untuk menentukan profil resiko si investor tersebut. Pertama adalah usia, yang kedua kondisi finansial, dan yang ketiga pengetahuan. Nah, kita akan bedah satu persatu mengenai parameter yang menentukan profil resiko seorang investor. Oke, nah pertama kita akan bedah terkait dengan usia. Seperti yang teman-teman sering dengar, tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi seperti itu. Nah, sebaiknya kalau aku boleh kasih saran ke teman-teman, mulailah investasi itu sedari dini. Kenapa kita harus mulai investasi itu sedari dini? Ada 2 faktor. Yang pertama, kalau kita mulai investasi sedari dini ketika usia kita masih muda, kita memiliki satu jangka waktu investasi yang lebih panjang. Yang kedua, kita memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan investasi. Mungkin kalau misalnya teman-teman mulai investasi di usia 20 tahun, ya kan, misalnya sampai usia 55 tahun, usia pensiun seperti itu ya, ada waktu 35 tahun. Nah, misalnya di 5 tahun pertama nih teman-teman salah investasi, teman-teman masih memiliki waktu sekitar 30 tahun untuk memperbaiki kesalahan investasi teman-teman di 5 tahun pertama seperti itu. Maka itu kenapa kita harus mulai investasi sedari dini. Yang kedua, ketika kita memulai investasi sedari dini, imbal hasil investasi akan lebih tinggi. Mungkin teman-teman bertanya, gimana caranya ya imbal hasil bisa lebih tinggi? Tenang aja, nanti di slide selanjutnya aku akan kasih simulasi mengenai perhitungan imbal hasil investasi seperti itu. Nah, jadi dari parameter untuk mengetahui profil resiko dari sisi usia, kita bisa melihat bahwa mulailah investasi sedari dini. Kenapa? Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Jangka waktu yang lebih panjang, di mana kita ada waktu untuk memperbaiki atau memperbaiki kalau kita ada kesalahan investasi. Terus yang kedua, kita bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kenapa? Karena hasil investasi itu berkembang dan berkembang lagi. Seperti itu. Nanti aku akan kasih simulasinya ya. Nah, untuk yang kedua, apa sih parameter yang mempengaruhi profil resiko kita? Kita harus melihat dari kondisi finansial kita. Kita harus ngecek nih status kondisi finansial kita dari 2 parameter. Yang pertama, status penghasilan kita. Penghasilan kita, apakah kita memiliki penghasilan tetap, apakah kita memiliki penghasilan tidak tetap, dan apakah kita memiliki penghasilan tambahan, seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat, di sini kenapa kata tambahan aku highlight. Seperti itu kan, seperti yang teman-teman tahu jenis penghasilan ada 2, penghasilan tetap dan penghasilan tambahan, seperti itu ya. Nah, di sini juga aku kasih warna merah terkait dengan kondisi finansial. Kenapa? Kita tuh harus bisa memisahkan antara penghasilan tetap dan penghasilan tambahan. Kenapa? Karena penghasilan tetap biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari yang bersifat rutin. Sedangkan penghasilan tambahan biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan kita yang bersifat impulsif. Nah, maka itu aku selalu bilang nih ketika mulai investasi, kalau mau jadi seorang investor, kita harus bisa memisahkan antara penghasilan tetap kita dengan penghasilan tambahan. Seperti itu. Kenapa? Biasanya orang-orang yang mau menjadi investor yang sudah memiliki penghasilan tetap, mereka menggunakan penghasilan tambahannya yang dipisahkan sebagai sarana investasi, seperti itu. Terus kita juga harus melihat jumlah tanggungan kita apabila kita mau menjadi seorang investor, seperti itu. Nah, yang pertama kalau kita lihat nih,
kondisi finansial seorang yang masih, kalau aku boleh bilang statusnya masih single, belum memiliki tanggungan, pasti akan lebih stable gitu secara resiko ya. Kenapa? Karena mereka hanya cukup memikirkan, oh diri kita sendiri seperti apa. Jika mereka sudah berkeluarga, memiliki tanggungan, mereka juga harus memikirkan, oh tanggungan ini gimana ya caranya ya, supaya bisa untuk survive, seperti itu. Terus yang ketiga, aku juga mau jelasin mengenai parameter pengetahuan terkait yang menentukan profil resiko seorang investor. Pertama, jika memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai instrumen investasi, resikonya itu biasa mereka memilih untuk mengambil investasi dengan resiko tinggi. Kenapa? Karena satu, ketika mereka memiliki pemahaman yang baik, mereka paham mengenai sifat-sifat atau karakteristik dari instrumen investasi yang mereka lakukan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengatur strategi yang lebih baik terhadap portfolio investasi mereka. Seperti itu. Nah, jika mereka memiliki pemahaman terkait dengan instrumen investasi yang sedang-sedang aja, biasa mereka mengambil resiko investasi yang sedang. Kenapa? Karena mereka bisa membalancekan atau membagi atau mendistribusikan dengan cukup baik resiko-resiko atas instrumen investasi yang mereka pilih. Nah, yang ketiga, jika kita memiliki pemahaman terkait dengan instrumen investasi yang kurang begitu memadai, biasa mereka mengambil resiko yang rendah atau yang aman-aman aja lah ya, seperti itu. Nah, sampai di sini Sobat Pintarnya udah mulai paham belum nih tentang karakter dari resiko investasi, bagaimana cara menentukan profil investasi, kalau kita reflect ke diri kita sendiri, seperti itu. Nah, aku mau lihat nih dari kolom komentar, udah mulai ada yang tahu belum? Oke. Nah, mungkin bisa ke next slide ya. Nah, kita akan bahas mengenai tentukan tujuan dan jangka waktu investasi. Nah, berdasarkan tadi mungkin teman-teman udah bisa mulai nih menimbang-nimbang, aku tipe investor yang seperti apa ya? Apakah aku tipe investor yang konservatif? Aku tipe investor yang moderat? Apakah aku tipe investor yang agresif? Misalkan, oh usia aku masih muda, aku bisa jadi investor yang agresif nih, atau aku walaupun aku masih muda, aku kayaknya lebih berhati-hati deh dalam berinvestasi, seperti itu. Atau mungkin teman-teman bilang, aku punya lumayan banyak nih penghasilan tambahan gitu ya. Aku mau coba mulai investasi dari penghasilan tambahan aku yang selama ini aku udah mulai pisahkan, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari tujuan dan jangka waktu investasi, jika profil resiko kamu sebagai seorang investor konservatif, kamu pasti akan memiliki tujuan investasi untuk menjaga nilai uang atau modal kamu agar tidak tergerus oleh inflasi, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin nanya, inflasi apa ya Kak Agus ya? Nanti kita akan jelasin ya terkait dengan inflasi itu apa hubungan antara inflasi dengan investasi, seperti itu. Nah, biasa teman-teman yang memiliki karakter atau profil resiko investasi yang konservatif memiliki horizon atau jangka waktu investasi cukup pendek ya, sekitar 1-3 tahun. Mungkin teman-teman bilang, Kak Agus 1-3 tahun itu panjang loh. Nah, tapi kalau kita melihat horizon investasi 1-3 tahun itu diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek, seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa jelaskan profil resiko seorang investor yang bersifat moderat. Nah, tujuannya itu seperti apa? Nah, tujuannya untuk menjaga nilai uang atau modal di atas nilai inflasi. Nah, nanti teman-teman mungkin nanya, Kak Agus, nilai inflasi itu berapa sih? Gimana sih cara menghitungnya dan lain sebagainya? Tenang aja, nanti di slide selanjutnya akan Kak Agus jelasin mengenai definisi inflasi, perhitungan inflasi, dan lain sebagainya. Dilengkapi dengan data-data juga ya. Nah, biasanya kalau orang, mungkin tadi aku juga mau jelasin nih, kalau misal orang-orang yang memiliki profil resiko konservatif, mereka berinvestasi dengan tujuan untuk apa sih? Rata-rata biasanya untuk tujuan dana darurat. Mungkin teman-teman nanya, Kak Agus, kalau dana darurat itu gimana sih perhitungannya dan lain sebagainya? Nanti kita akan jelasin ya perhitungan terkait dana darurat, seperti itu. Nah, terus yang kedua, untuk profil resiko moderat, biasa memiliki tujuan investasi untuk yang lumayan jangka panjang ya, misalnya untuk modal nikah, modal usaha, atau biaya pendidikan. Untuk jangka waktunya sendiri, seorang investor moderat memiliki horizon atau pandangan terkait dengan investasi mereka untuk 3-5 tahun, seperti itu. Nah, ini nih mungkin yang teman-teman mungkin teman-teman yang masih berusia muda nih ya, Sobat Pintar yang masih berusia muda bilang, aku adalah seorang profil investor yang agresif. Kenapa? Aku pengen banget nih mengembangkan nilai uang aku atau modal aku di atas nilai inflasi. Untuk apa sih gunanya mengembangkan? Supaya aku bisa mendapatkan
hasil investasi aku bisa aku investasikan lagi, atau mungkin dibilang mendapatkan untuk modal usaha atau penghasilan pasif, seperti itu. Nah, seorang investor yang memiliki profil resiko agresif biasanya memiliki horizon untuk jangka panjang. Kenapa? Karena mereka mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi dan hasil investasi tersebut diinvestasikan lagi. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ke next slide ya. Tadi yang seperti aku bilang nih, untuk setelah kita udah tahu nih tujuan dan jangka waktu jangka waktu investasi kita, kita bisa mulai menentukan namanya instrumen investasi ya teman-teman. Nah, mungkin aku bagi lagi nih, konservatif, moderat, sama agresif. Nah, biasa ekspektasi dari imbal hasilnya itu seperti apa sih untuk tipe-tipe investor konservatif, moderat, dan agresif. Nah, untuk seorang tipe investor konservatif, biasanya mereka, seperti yang tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya, seorang investor dengan tipe konservatif biasanya tujuan investasinya adalah untuk lindung nilai ya, supaya tidak kalah oleh inflasi. Nah, berdasarkan data untuk rata-rata inflasi 10 tahun terakhir dari BPS dan BI, rata-rata inflasi itu 10 tahun terakhir itu di angka 4,16%. Nah, jadi seorang investor konservatif memiliki namanya bottom rate untuk nilai investasi ada di 4% sampai 6%, seperti itu. Biasa investasi apa aja sih yang memberikan return ya atau imbal hasil di kisaran 4-6%. Nah, mungkin aku akan ceritain yang pertama mungkin dari sisi tabungan berjangka, terus yang kedua deposito, yang ketiga obligasi atau surat berharga negara, yang keempat kalau mau mulai untuk bisa mendiversifikasi portfolionya bisa dengan untuk mencoba di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Bisa juga mulai investasi yang memberikan imbal hasil di 4-6% di emas, seperti itu. Nah, instrumen investasi, jika kamu bilang, Kak Agus, kayaknya profil resiko aku adalah sebagai seorang investor yang moderat nih, aku bisa mentolerir penurunan nilai dalam jangka waktu pendek, misalnya 1 tahun, 2 tahun, tapi harapannya di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sudah bisa berkembang ya Kak Agus, seperti itu. Nah, biasa instrumen-instrumen investasinya ada dalam bentuk obligasi atau surat berharga negara, emas, reksadana campuran, dan forex. Nah mungkin teman-teman bilang, Kak Agus, forex itu apa sih? Nah, forex itu biasa kita menukarkan mata uang kita dengan mata uang asing dengan harapannya nilainya itu akan bisa berkembang di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang, Kak Agus, aku pengen tahu nih saat ini profil resiko aku, kayaknya aku usianya masih muda, aku bisa mentoleransi resiko, dan aku memang memiliki horizon jangka panjang. Aku diklasifikasikan sebagai seorang investor dengan karakter profil resiko yang agresif. Kira-kira instrumen apa sih yang cocok untuk aku, Kak Agus? Nah, aku bisa bilang nih, instrumen yang cocok itu apa sih? Ada di emas, forex, reksadana saham, ataupun saham secara langsung, dan cryptocurrency. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa next. Nah, ini aku mau kasih lihat nih data inflasi 10 tahun terakhir. Mungkin tadi teman-teman bilang, Kak Agus, inflasi itu sebenarnya apa? Inflasi itu adalah perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu, bahasa sepertinya. Mungkin kalau kita kasih gambaran, mungkin 5 tahun yang lalu aku kasih gampang produknya minuman kemasan, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu harganya sangat murah ya, satu botol mungkin bisa hanya 1.000, tapi sekarang atau 2.000, sekarang harganya sudah 4.000, 5.000. Kenapa? Karena ada kenaikan harga, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kenaikan harga atau inflasi tersebut 10 tahun terakhir itu rata-rata di 4,16%. Nah, jadi teman-teman udah bilang, kalau aku punya dana lebih, aku pengen investasi dengan profil resiko konservatif untuk 3-5 tahun dengan harapan aku cuman dapat nilai investasi 4-6%, aku udah tahu ya aku harus taruh di mana ya, seperti itu. Nah, next-nya mungkin aku akan kasih contoh nih simulasi, misalnya teman-teman tahu nih, teman-teman udah decide bahwa profil resiko aku sebagai seorang investor konservatif, seorang investor buat moderat, ataupun seorang dengan profil resiko agresif. Nah, ini aku ada kasih tabel nih. Teman-teman nggak usah khawatir ya, nanti dari moderator akan share nih simulasi perhitungan hasil investasi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini aku kasih contoh nih. Jika teman-teman nih berinvestasi nilainya misalnya 100.000 dari penghasilan tambahan teman-teman setiap bulannya secara konsisten selama 10 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat nih di akhir tahun ke-10 hasil investasi teman-teman
dengan profil resiko ya, mau konservatif, estimasi hasil pengembangan 5% setiap tahun dengan bunga majemuk, teman-teman di akhir tahun ke-10 hasil investasinya sudah bisa mencapai angka 15.800.000 dengan modal awal investasinya sebesar 12 juta seperti itu. Nah, biasa di mana sih untuk menyimpan instrumen investasi dengan konservatif? Tadi kan udah ada tuh, Kak Agus udah sempat jelasin bisa menyimpannya di uh, tabungan berjangka, deposito, surat berharga negara, obligasi, gitu, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, ataupun emas seperti itu dengan harapan kita lihat nih misalnya teman-teman bilang tahun ketiga aku pengen lihat nih Kak Agus tahun ketiga di berapa ya hasil investasi aku. Hasil investasi aku udah misalnya menabung rutin 100.000 setiap bulan selama 3 tahun. Nah, nanti ini ada kolom hijau di sini ketika kalian download nih simulasi yang Kak Agus berikan ya nanti di akhir session ini kalian bisa ganti-ganti nih angkanya. Jadi kalian bisa memiliki horizon aku pengen investasi berapa ya rutinnya setiap bulan seperti itu. Nah, nanti Kak Agus juga bisa kasih bocoran nih gimana sih cara-cara mendapatkan penghasilan tambahan ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya 3 tahun hasil investasinya di angka 3,9 berkembang sekitar 372.000 atau terhadap nilai awal sekitar 10%. Nah, mungkin teman-teman bilang, Kak Agus kayak aku mau naikin profil resiko aku deh dari konservatif ke moderat seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga nih simulasinya jika kalian menaikkan profil resiko kalian dari konservatif ke moderat. Nah, mungkin bisa ke next slide. Kalau tadi kan di 3 tahun kita lihat di 3,9 ya. Nah, kalau di moderat itu naiknya lebih besar lagi. Kenapa? Kita kasih misalnya range-nya nih. Kalau moderat kan tadi kita udah bilang, Kak Agus, kalau untuk profil investasi moderat berapa sih imbal hasilnya? Sekitar 6-10%. Nah, aku ambil nilai tengahnya aja ya 8% ya. Seperti itu. Nah, ketika di tahun ketiga, kalau kita compare dengan konservatif, tadi konservatif di angka 3,9. Sedangkan kalau kamu berinvestasi di instrumen yang moderat, memberikan imbal hasil moderat, kamu bisa dapat sekitar 4,2 atau dengan keuntungan investasi terhadap nilai awal sebesar 17%. Seperti itu. 17% lumayan juga ya Kak Agus ya kalau dalam waktu 3 tahun aku konsisten untuk berinvestasi. Oke. Nah, ini aku kasih contoh nih sampai 10 tahun. Nanti di tabel yang aku kasih contoh bisa sampai 20 tahun ya gitu. Kalau misal kalian yang bilang aku masih muda, masih berusia 20 tahun, aku pengen investasi sampai 35 tahun, bisa dipanjangin aja nanti tabel yang Kak Agus berikan. Seperti itu. Nah, terus mungkin teman-teman bilang, sekarang aku ada di moderat nih, aku pengen naikin lagi deh profil resiko aku ke agresif nih karena aku masih muda, aku juga bisa mentolerir penurunan nilai mata uang dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat ya simulasinya kalau sama-sama 3 tahun nih ya. Kalau misalnya profil resikonya udah pindah ke konservatif nih. Nah, bisa ke next slide. Kalau kita lihat nih di next slide itu dapatnya 4,7 atau 33% lebih besar ya dibandingin hasil investasi awal. Sobat pintarnya udah mulai berpikir nih. Kayaknya aku pengen agresif nih. Tapi jangan lupa sobat pintarnya harus balik lagi ke parameter profil risiko sobat pintarnya. Pertama apa? Usianya. Terus yang kedua, kondisi finansial sobat pintarnya seperti apa. Yang ketiga, pemahaman mengenai instrumen-instrumen investasi yang sobat pintarnya miliki seperti apa. Gitu. Nah, kalau kita lihat memang pasti akan teman-teman bilang, iya ya aku pengen jadi investor yang agresif. Tapi teman-teman harus lihat juga nih ke diri teman-teman, profil resiko dari teman-teman. Satu, apakah usia teman-teman masih panjang untuk terus jika jadi teman-teman masih bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki jika ada kesalahan hasil investasi. Yang kedua, teman-teman sudah memiliki pendapatan penghasilan tetap dan memiliki penghasilan tambahan yang teman-teman bisa investasikan. Oh ya, di sini aku masih kasih simulasinya hanya investasi per bulan 100.000 ya. Yang teman-teman kalau misalnya bilang, Kak Agus 100.000 affordable sih buat aku tinggal kayak nyimpen sekitar 3.000 atau 5.000 per hari ya. Aku bisa dapat nih dari penghasilan tambahan aku yang sekitar 3.000 atau 5.000 per hari. Seperti itu supaya nggak gangguin penghasilan tetap aku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup aku sehari-hari seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih dari hasil investasi tahun ketiga ada di 33% ya, di 4,8 juta ya hasil investasinya seperti itu. Nah, sebenarnya di sini aku tuh pengen ngajak teman-teman untuk lihat, aku saat ini sudah memiliki penghasilan tetap. Terus aku juga udah mulai punya penghasilan tambahan. Nah,
seperti yang tadi aku udah kasih highlight merah waktu di slide awal, mulai pisahkan antara penghasilan tetap kamu dengan penghasilan tambahan kamu. Kenapa? Jika kamu menggabungkan tempat penyimpanan penghasilan tetap kamu dengan penghasilan tambahan kamu, biasanya sifat manusia akan impulsif ya, mereka lihat, aku masih ada dana nih, aku pakai untuk konsumsi seperti itu. Makanya aku warnain merah dan aku selalu educate ke teman-teman juga untuk selalu pisahkan antara penghasilan tetap dengan penghasilan tambahan seperti itu. Nah, contoh nih kalau kita lihat dari investasi bulanan dari penghasilan tambahan misalnya 100.000, misalnya teman-teman punya penghasilan tambahan setiap bulan 100.000 atau per harinya misalkan 3.000 sampai 5.000 yang teman-teman rajin sisihkan, teman-teman bisa lihat nih nanti setelah 20 tahun berapa ya value-nya. Bisa dilihat di download table simulasi ya, bisa sampai 350 juta loh. The power of investment seperti itu. Penasaran nggak gimana sih investasinya bisa menghasilkan angka sebesar itu? Aku coba sambil baca ya, Kak. Aku coba sambil bacain komennya nih. Sedikit paham. Oke, masih bingung. Tenang aja, yang bingung-bingung nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, mungkin abis ini aku juga pengen ngajak teman-teman nih supaya lebih paham nih. Gitu. Gimana sih caranya uh, biar bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Nah, aku juga mau ajak teman-teman untuk gimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Misalnya kayak nominalnya mungkin nggak terlalu besar, misalnya kayak sekitar 5.000 sampai 10.000 setiap hari, tapi aku dapetin rutin setiap hari gitu kan ya. Gimana caranya terus aku bisa sisihkan, aku bisa investasikan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ke next slide ya. Di sini aku juga mau jelasin nih, gimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan. Yang pertama, kita bisa dibantu jualan produk. Misalnya sebagai produsen sendiri, dropship, atau reseller. Terus yang kedua, kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari melakukan namanya kegiatan freelancing. Apa aja sih contoh-contohnya kegiatan freelancing? Misalnya menjadi seorang content creator, graphic designer, ya, ataupun pengajar. Freelancing menuntut kita memiliki spesialisasi khusus ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang teman-teman jarang dengar, aplikasi side hustle. Nah, aplikasi side hustle apa sih Kak Agus? Gimana sih cara cara aplikasi side hustle bisa memberikan penghasilan tambahan? Nah, di dalam Pintarnya sendiri, ya teman-teman nih aku juga mau share nih di dalam aplikasi Pintarnya kita ada namanya aplikasi side hustle untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, mungkin kita bisa ke next step ya. Apa sih mungkin sumber penghasilan tambahan yang kayak dari jual produk, freelancing, aplikasi side hustle, masing-masing pasti memiliki benefit dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita coba bedah satu persatu ya gitu. Nah, mungkin kalau dari jualan produk pasti penghasilan bisa tinggi, tapi ada negatifnya juga, negatif side-nya. Pertama, butuh modal besar gitu, butuh tenaga lebih besar. Yang ketiga, butuh memiliki kontrol terbatas terhadap kualitas produk. Yang keempat juga kurang fleksibel. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bilang, ya udah deh, Kak Agus, aku pilih untuk memiliki penghasilan tambahan dari aktivitas freelancing. Nah, aktivitas freelancing apa sih kelebihannya? Pertama, udah pasti fleksibel banget, bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Terus yang kedua, modalnya lebih sedikit. Tapi ini juga memiliki namanya kekurangan. Pertama, memiliki keterampilan khusus, karena tidak semua freelancing itu yang umum-umum ya, pasti ada yang spesifik atau ada spesialnya kenapa mereka harus mengerjakan aktivitas freelancing seperti itu dan tidak konsisten. Kenapa? Tidak terus-terusan ada freelancingnya. Nah, mungkin di sini aku mau juga ajak nih teman-teman untuk tahu nih apa sih aplikasi side hustle, aplikasi yang bisa menghasilkan uang dengan benar seperti itu ya. Pertama, sifatnya fleksibel, butuh tenaga lebih sedikit, konsisten, membutuhkan modalnya kecil atau bahkan tidak membutuhkan modal terkadangnya. Nah, juga tidak membutuhkan keterampilan khusus seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ke next slide. Nah, aku juga mau kasih kabar baik nih buat teman-teman kalau ternyata di Pintarnya itu kita ada namanya fitur cari cuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin udah sebagai pengguna aplikasi Pintarnya juga boleh sharing ya di kolom komentar ya, di kolom chat bahwa pernah dapat nggak sih ada yang udah pernah dapat penghasilan tambahan belum sih dari cari cuan di Pintarnya? Seperti itu. Oke, mulai paham. Oke, ada nggak sih yang teman-teman udah pernah dapat? Udah dapat baru 5.000, baru tahu ada cari cuan di Pintarnya, belum. Nah, udah ada yang dapat nih 5.000 nih, udah ada yang dapat juga 10.000. Nah, kalau saran aku sih buruan ya untuk coba di sini untuk download aplikasi Pintarnya atau kunjungi pintarnya.com.
terus bisa klik di cari cuan di bagian menu bagian beranda dan bisa lihat ada misi-misinya apa nih yang menghasilkan. Terus daftar sebagai partisipan di misi, terus dikerjain misinya, terus dapat cuannya gitu. Nah, ini aku akan kasih highlight ya. Nah, aku sambil bacain ya. Ada yang udah dapat 2.000, ada yang udah sering dapat Kak dari Kak Tiara Hanandita gitu. Belum, baru taruh ada cari cuan. Oh, ada yang udah dapat 2.000 nih. Ya nggak apa-apa dapat 2.000 kalau dilakukan tiap hari, misi-misi baru ada 2.000 kali 30 ya 60.000 ya gitu. Itu kalau nilai cuannya 2.000, kalau nilai cuannya 10.000 dikali 20 aja atau dikali 10 udah tahu ya berapa kira-kira ya dapatnya ya gitu. Nah, mungkin aku boleh ke next slide, aku mau kasih tahu nih ada misi-misi apa aja nih di pintarnya yang bisa menghasilkan cuan. Kayak tadi teman-teman pintarnya udah sering dapat Kak, udah sering dapat 2.000, udah sering dapat 5.000, udah sering dapat 10.000. Nah, saat ini kita lagi ada misi-misi apa aja sih? Nah, pertama di misi dengan Bank Maybank Indonesia. Caranya gampang banget, cuman daftar sebagai pengguna baru Bank Maybank, langsung dapat cuan 15.000. Terus yang kedua, cuman daftar sebagai registrasi di website partner pintarnya dapat 3.500. Terus kalau buka rekening Bank Danamon, cuman buka aja langsung dapat cuan 15.000. Terus ini nih yang besok pagi nih ya. Ini dibukanya setiap pagi nih teman-teman ya. Teman-teman cuman download aplikasi aja, nggak perlu register, kasih rating bintang 5, kasih review positif, teman-teman dapat cuan 10.000. Bayangin nih kalau teman-teman nggak kerjain 30 hari berturut-turut deh, kerjain misalnya 5 atau 6 kali aja dalam sebulan dapat 50.000, 60.000, ditambah lagi penghasilan-penghasilan lainnya seperti itu. Oke, aku sambil bacainnya, udah banyak banget nih. Udah dapat 2.000, udah 2.000, udah dapat 5.000, udah dapat 10.000. Nah, ini juga nih ada agensi digital nih yang kena kita bekerja sama, tinggal isi survei, bakal dikirimin gratis SIM card isi pulsa 75.000. Udah dapat SIM card, pulsa 75.000, dapat cuan tambahan lagi 5.000, udah dapat 80.000 gitu ya. Gitu. Nah, ini nih tugas-tugasnya atau cuan-cuan banyak nih. Teman-teman udah bilang, aku langsung buka deh www.pintarnya.com, terus aku cari kerja, terus aku lihat di kolom bagian bagian berandanya di bagian cari cuan seperti itu. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa ke next slide. Aku mau kasih tahu juga nih yang dapat cuan terus sekaligus bisa investasi juga. Nah, tadi kan teman-teman udah buka rekening Maybank, nggak perlu diisi dananya, cuman buka aja, teman-teman bisa langsung dapat 15.000 seperti itu yang dalam bentuk saldo e-wallet pintarnya. Nah, kalau teman-teman misalnya, aku Kak Agus, aku kayaknya udah mau mulai investasi deh dari hasil cuan di pintarnya. Nah, kalau teman-teman buka rekening Maybank di pintarnya setelah dapat cuan 15.000, teman-teman juga bisa dapat cashback hingga 100.000 dari transaksi kris gitu ya menggunakan akun Maybank. Terus teman-teman juga bisa melakukan investasi di reksadana. Teman-teman kan tadi udah tahu nih di awal nih jenis-jenis investasinya apa aja ya. Yang pertama ada reksadana. Reksadana itu ada apa aja sih Kak Agus? Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, pasar uang, reksadana campuran, reksadana saham. Itu bisa dibeli dengan mudah di Maybank. Kalau misalnya teman-teman bilang, aku kayaknya mau mulai investasi deh Kak. Gitu. Oke, next-nya juga yang tadi aku udah bilang nih, ini bisa dilihat besok pagi ya, karena kuotanya dibuka besok pagi. Mungkin moderator bisa ke next slide. Nah, kita lagi ada kerjasama nih dengan salah satu aplikasi juga nih. Cukup download, review, dan rating aplikasi tersebut langsung dapat 10.000. Hah? Gampang banget, tinggal 3 langkah. Tinggal pencet, download, terus tinggal kasih review, screenshot, lapor, dapat 10.000. Gitu. Nah, aku mungkin mau tanya teman-teman nih, udah ada yang pernah dapat belum nih 10.000 nih? Tuh. Oke, udah pada dapet ya gitu. Oh, udah ada yang belum nih. Nah, bilang belum, besok tolong ya bisa pagi-pagi nih pas misinya dibuka untuk pantengin terus aplikasi pintarnya gitu. Kak, iOS nggak bisa ya? iOS itu bisa. Tadi seperti yang di awal dijelasin sama Kak Sharon adalah, yuk untuk pengguna iOS bisa melalui browser ya, website www.pintarnya.com/cari cuan seperti itu. Materinya mohon dibagikan. Oke, nanti ya. Oke, next slide mungkin kita bisa mulai kali ya untuk Q&A session ya. Kita akan bantu pilih 3 pertanyaan ya Kak Sharon ya. Oke, terima kasih banyak Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak.
Pertanyaannya udah aku pilih dan aku bakal kirim di kolom chat. Boleh sambil dibacain juga ya, karena banyak banget nih pertanyaannya nih gitu. Betul. Oke, pertanyaan pertama ada dari Kak Rahmat. Mohon maaf Kak, saya izin bertanya. Untuk mengenai jangka panjang lebih baik investasi atau dana pensiun ya Kak? Soalnya kalau investasi ketika udah untung pasti ada keinginan langsung jual dan harus memahami saham tersebut. Sedangkan untuk dana pensiun walaupun untuk untung, uang tersebut tidak bisa ditarik sehingga lebih fokus untuk tujuan. Menurut Kakak lebih baik yang mana ya Kak? Oke, nah mungkin aku mau ceritain juga nih kalau teman-teman bilang investasi sama dana pensiun. Sebenarnya dana pensiun itu adalah salah satu bentuk investasi di mana penarikannya biasa dilakukan ketika kamu sudah mencapai usia pensiun. Seperti itu. Cuman kalau misal kamu sering mendengar nih namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, seperti itu ya buat teman-teman yang mungkin bekerja di perusahaan yang menyiapkan dana DPLK-nya, itu adalah sebenarnya bentuk investasi. Investasi dengan return di moderat ya kalau aku boleh bilang seperti itu. Jadi sebenarnya dana pensiun itu adalah bentuk investasi teman-teman gitu yang baru bisa nanti ditarik ketika pensiun. Oke. Terus Oh, mungkin ketika udah untung pasti ada keinginan langsung dijual. Nah ini kembali lagi nih ke profil resiko sama kembali ke profil resiko teman-teman nih. Teman-teman bilang, oh aku memiliki horizon investasi jangka panjang. Misalnya aku memang pengen banget investasi itu untuk hari tua aku. Seperti itu. Karena kan dana pensiun untuk hari tua. Investasi kalau misalnya teman-teman bilang, aku pengen investasi jangka panjang banget. Aku pengen uang aku tabung setiap rutin setiap bulan, setiap tahunnya untuk jadi dana lupa aku gitu. Untuk aku nanti pakai di hari tua aku seperti itu. Jadi kalau aku bilang dana pensiun sama investasi sebenarnya nilainya sama, hanya baru bisa ditarik ketika kalau dana pensiun bisa ditarik pada saat kamu berusia pensiun seperti itu. Oke, harapannya menjawab ya pertanyaan dari Kak Rahmat ya. oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Ada dari Kak Priyo. Terima kasih Kak Agus, paparan materinya sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan saya Kak, bagaimana pandangan dari Kak Agus apabila ada seorang investor yang masih pemula tetapi mengambil resiko agresif? Lalu bagaimana apabila orang tersebut malah mengalami kerugian? Bagaimana cara menanggapi atas kerugiannya tersebut tadi? Langkah yang tepat buat investor pemula tersebut apa ya Kak? Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus nih dari Kak Priyo Utomo ya. Kak Priyo Utomo langsung borong nih semua pertanyaannya ya. Nah, seperti mungkin tadi pemaparan aku di awal banget, sebelum kalian mulai berinvestasi, kalian harus pahamin profil resiko investasi diri kalian sendiri, seperti itu. Nah, tadi Kak Priyo bilang nih, dari saya bagaimana pandangan dari Kak Agus apabila seorang investor yang masih pemula tapi mengambil resiko agresif. Pandangan aku pertama kamu harus lihat profilnya. Ada tadi 3 parameternya, usianya. Investor pemula itu apakah investor yang definisi pemula itu adalah investor yang masih muda banget atau kamu memang sudah memiliki usia misalnya 30 tahun atau 40 tahun tapi kamu baru mulai investasi seperti itu. Itu parameter pertama yang kamu harus ketahui usianya. Kenapa? Kalau usia kamu masih muda, ya kan? Investor pemula dengan investor muda beda ya definisinya ya. Pemula itu baru mulai investasi, investor muda dia memulai investasi sedari muda gitu. Kalau kita lihat usianya, kalau kamu mulai dari ketika kamu masih muda, jangka waktu investasi kamu panjang gitu. Ya, jadi mungkin Priyo bisa tentukan nih, aku termasuk investor pemula atau investor muda seperti itu ya. Nah, terus yang kedua dari kondisi finansial kamu harus tahu ketika kamu mau mulai investasi, kamu juga harus tahu kondisi keuangan kamu seperti apa. Apakah kamu memiliki penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap atau penghasilan tambahan seperti itu. Nah, tadi kenapa aku kasih huruf besar, aku capitalize kata-kata penghasilan tambahan dan harus pisahkan penghasilan tambahan kamu dengan penghasilan tetap. Kenapa? Kalau kamu memakai penghasilan tetap kamu yang biasa untuk kebutuhan sehari-hari tapi kamu ganggu cash flow kamu, otomatis kamu bisa terganggu nih untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Makanya kenapa aku bilang pisahkan antara penghasilan tambahan kamu dengan penghasilan tetap kamu seperti itu. Nah, bagaimana apakah orang tersebut malah mengalami kerugian seperti aku bilang, high risk high return ya. Nilai investasi imbal hasilnya pasti berbanding lurus dengan resiko. Nah, seperti yang tadi kita lihat nih, kalau karakter diri kamu misalnya, aku kayaknya takut nih mengambil resiko, aku konservatif aja, otomatis returnnya returnnya ya pasti nilainya tidak begitu besar seperti itu. Tapi kamu bilang, aku
malah mengalami kerugian, tapi aku orang yang berani mentoleransi kerugian bahkan sampai kehilangan nilai, high risk, high return. Kalau itu kembali lagi nih ke profil diri kamu. Jadi ketika kamu bilang, aku bisa mentolerir kehilangannya sekian, atau misalnya kamu bisa mix nih investasi instrumen kamu, misalnya kamu bilang 100% nih nilai investasi kamu, ya udah 20% aku masukin di high risk, 40% di moderat, 40% lagi di konservatif. Kamu bisa membagi portfolio kamu seperti itu. Nah, itu yang tadi aku bilang nih, kamu harus memiliki pemahaman atau strategi diversifikasi portfolio kamu seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu bilang nih, aku punya nilai misalnya investasi 100.000, 20.000 aku masukin yang di high risk, 40.000 di moderat, 40.000 lagi di konservatif. Kalau misalnya jangka waktu panjang nih, yang moderat hilang, yang agresif hilang, yang jangka panjang hilang 20.000 itu, kamu masih ada backup di yang 40.000, 40.000, 80.000 itu berkembang juga gitu. Nah, itu seperti aku bilang tadi, bahwa kamu harus paham karakter diri kamu sebagai seorang investor, apakah kamu memiliki pengetahuan yang baik ya terhadap instrumen investasi yang kamu lakukan, sehingga kamu bisa mengatur strategi pembagian portfolio kamu. Seperti tadi mungkin aku kasih contoh 20, 40, 40, atau misalnya bilang 10, 50, 40, atau misalnya kamu pengen 30, 50, 20, seperti itu. Nah, itu kembali lagi nih ke pemahaman sama pengetahuan kamu terkait dengan instrumen investasinya. Seperti itu. Nah, harapannya menjawab ya pertanyaan dari Kak Priyo Utomo ya. Oke, terima kasih Kak. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Mhm. Ada dari Kak Afarel Jovano. Investasi apa yang cocok untuk anak sekolah yang resikonya minim? Dan bagaimana cara kita menghindari FOMO dengan tidak ikut-ikut orang lain? Nah, pertanyaan ini lumayan banyak ditanyain sih Kak. Oke, oke. Jadi Afarel ini mungkin masih anak sekolah ya. Usia berapa nih Afarel nih? Gitu. Oke, investasi apa yang cocok buat anak sekolah yang resiko minim? Nah, mungkin aku pengen nanya balik nih ke Afarel. Afarel, tahu nggak sih tujuan investasi Afarel itu apa sih? Pertama, apakah Afarel untuk, tadi ada 3 ya dari tujuan investasi. Yang pertama, sebagai menjaga nilai uang atau cari yang aman-aman aja. Yang kedua, mengharapkan investasi di atas nilai inflasi, yang ketiga mengharapkan imbal hasil yang tinggi gitu. Nah, kalau Afarel tanya Kakak Agus, kalau aku bilang aku masih muda nih, misalnya masih sekolah, biasa sekolah masih umur 17, usia pensiun 55 tahun. Aku masih memiliki waktu sekitar 38 tahun untuk berinvestasi gitu ya. Otomatis kalau aku misalnya jadi Afarel, aku akan coba nih investasi di yang profilnya agresif. Kalau aku ya, kalau aku, tapi kembali lagi Afarel harus paham profil resiko diri. Kenapa? Kalau aku bilang, aku misalnya usia 17, aku mau investasi, aku masih punya usia 38 tahun lagi gitu ya, masih bisa bekerja. Jadi kalau misalnya aku investasi yang agresif nih, usianya aku misalnya 17, aku udah investasi 3 tahun, ketika umur 20 ternyata mengalami kerugian. Di usia 20 sampai usia 55, aku masih ada 35 tahun lagi untuk memperbaiki atau balancing struktur investasi aku seperti itu. Nah, harapannya menjawab ya pertanyaan dari Afarel ya gitu. Itu kalau dari sisi aku ya, aku paham mengenai profil resiko diri aku. Oke, Oke, ada yang terima nanya nih kasih Kak. mengenai penghasilan tambahan nih gitu. Oke, ini ada juga nih Kak. Ada dari Kak Yasmiena. Rekomendasi aplikasi yang bagus untuk berinvestasi, tapi untuk pelajar apa ya, Kak? Kan kalau misalnya pelajar tuh uangnya masih tipis ya, hehe. Jadi kalau misal investnya tuh tiap minggu 50.000 dan kalau sebulan kan 200.000. Itu Tuh. bisa nggak sih, Kak, dengan aplikasi yang Kakak rekomendasi ini? Oke, nah sebenarnya aku nggak mau promosi nama aplikasinya ya, nanti mungkin uh, bisa dicari sendiri ya di internet ya. Ada yang namanya investasi mulai dari misalnya 10.000 gitu ya. Atau tadi mungkin kalau teman-teman bilang, aku pengen investasi yang aman deh, jelas-jelas aja bisa investasi via tadi Maybank starting dari 100.000 gitu kan. Bisa mulai beli reksadana atau tabungan berjangka. Nah, kembali lagi nih, harus paham profil resikonya, kamu seperti apa? Aku misalnya, aku kayak konservatif deh, aku buka tabungan berjangka atau deposito. Tapi kalau kamu bilang, aku mau investasi dan usia aku masih muda, aku bisa mentoleransikan kehilangan dan aku masih pengen yang imbasnya tinggi, aku bisa investasi reksadana saham, bisa melalui tadi Maybank seperti itu, bisa beli reksadananya gitu. Ataupun misalnya teman-teman bilang, Kak Agus kalau 100.000 kadang-kadang aku cuma punya 10.000 atau 20.000. Aku nggak sebut merek, di luar sana juga ada aplikasi-aplikasi investasi. Yang penting kalian harus tahu kalau aplikasi investasi itu harus terdaftar dan diawasi oleh
lembaga lembaga yang berwenang ya. Kalau misalnya kita sendiri, Pintarnya sendiri kita diawasi oleh Kominfo. Biasa kalau untuk aplikasi-aplikasi yang terkait dengan financial biasa diawasi oleh OJK seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya investnya tuh tiap minggu 50.000 dan sebulan kan 200.000, bisa nggak? Bisa banget gitu, bisa banget. Nah kalau ditanya aplikasi yang aku rekomendasiin, aplikasi itu harus berlisensi ya, di bawah pengawasan oleh lembaga atau regulator yang sah di Indonesia, yaitu di bawah pengawasan OJK seperti itu. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih, Kak. Kita ke 2 pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Boleh banget. Oke, ada dari Kak Francisca Jennifer. Izin bertanya, Kak, apakah sebenarnya profil resiko yang agresif baik untuk diterapkan khususnya bagi seorang investor pemula? Dan sebenarnya profil resiko apa yang cocok diterapkan untuk pemula? Oke, nah mungkin menjawab pertanyaan tadi udah sempat tanya ini. Definisi pemula sama investor muda itu berbeda ya. Kalau misalnya di investor pemula, kamu harus tahu dulu nih, kamu punya pemahaman mengenai pengetahuan kamu terhadap karakteristik instrumen investasi seperti apa. Apakah kamu memiliki pemahaman yang cukup baik, biasa aja, atau kurang gitu. Sehingga kamu bisa mengatur strategi investasi kamu seperti apa. Jadi kalau aku saranin untuk investor pemula gitu ya, kamu harus lihat dulu profil resiko kamu dari sisi usia, tingkat kondisi finansial kamu, dan pemahaman kamu mengenai instrumen seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah aku harus investasi dengan profil resiko agresif, aku kembalikan lagi nih ke kamu nih, kamu lihat diri kamu dulu nih, misalnya usia kamu masih muda atau tidak, kondisi keuangan kamu punya penghasilan tetap atau tidak, atau penghasilan tambahan, terus pengetahuan kamu terhadap instrumen investasi seperti apa, sehingga kamu bisa ngebagi portfolio kamu gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Boleh. Ada dari Kak Naila. Apa hubungannya inflasi dengan investasi? Dan apa dampaknya inflasi ke dalam investasi? Sama-sama double I ya pertanyaannya ya, inflasi dan investasi ya. Nah, inflasi itu sebenarnya adalah aku kalau boleh bilang apa hubungannya antara double I, inflasi dan investasi? Otomatis gini, nilai uang kita hari ini senilai 100.000 dengan 10 tahun lagi 100.000 itu berbeda. Kenapa? Karena tergerus oleh namanya inflasi, kenaikan harga dan lain sebagainya. Aku nggak jelasin panjang lebar mengenai definisi inflasi ya, supaya teman-teman dapat gambaran singkatnya mengenai definisi inflasi itu apa sih. Contohnya nih, misalnya uang teman-teman hari ini 100.000 sama 10 tahun lagi 100.000 nilainya berbeda. Hari ini 100.000 bisa buat makan Indomie 10 mangkok gitu ya. 10 tahun lagi 100.000 mungkin hanya bisa makan Indomie 1 mangkok gitu di warung Indomie. Kenapa? Karena ada kenaikan harga seperti itu. Nah, kalau teman-teman 100.000 ini teman-teman investasikan, ya kan, bisa aja nih hari ini harga Indomie 10.000, 10 tahun kemudian jadi 100.000. Teman-teman investasikan dengan tingkat return tadi yang sudah aku kasih contoh, hari ini 100.000, 10 tahun kemudian udah jadi misalnya udah jadi 1.500.000 gitu. Teman-teman bisa beli Indomie nggak cuma 10 tapi 15 gitu kan. Kenapa? Ada kenaikan dari hasil investasi yang di atasnya inflasi gitu. Nah, semoga analogi dari Kak Agus bisa membantu menjawab pertanyaan Kak Naila ya gitu. Oke, pertanyaan Kak Naila menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini, Kak, ya, Kak. Karena mengingat waktu juga nih, Kak, kita, nggak mungkin bisa jawab lebih dari 49 pertanyaan. Wow, banyak banget nih antusiasnya nih ya. Oke, nah mungkin apakah Kakak ada kalimat terakhir, Kak, sebelum kita tutup webinar hari ini? Oke, kalau kalimat terakhir aku pesan dari aku yang seperti tadi ada di slide aku ya. Pertama, miliki penghasilan tambahan. Jangan lihat nilai penghasilan tambahan itu kecil 2.000, 3.000, tapi kalau di penghasilan kecil dikumpulin lama-lama jadi bukit ya. Gitu. Misalnya 2.000, 2.000, 2.000 setiap hari, 5.000, 5.000 setiap hari itu udah bisa jadi nilai 100.000. Atau misalnya teman bilang, ya udah aku coba 2.000, 2.000 kali 5 udah 10.000, udah bisa mulai investasi ya di platform yang tadi ditanyain nih, yang mulai bisa investasi dari 10.000 aja seperti itu. Jadi please jangan menganggap kecil suatu nilai uang seperti itu. Nah, miliki satu penghasilan tambahan. Yang kedua, pisahkan penghasilan tambahan kamu dengan penghasilan tetap. Yang ketiga, mulailah investasi sedari dini. Itu sih pesan dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Agus untuk materinya dan jawabannya.
Semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita hari ini. Oke, terima Oke. kasih ya. Nah, mungkin kita bisa foto bareng bareng dulu ya, Kak, berdua. Boleh. Oke, satu, 2. Oke, sekali lagi, satu, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Agus untuk materinya. Nah, mungkin Kakak kalau mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, Kak. Oke, jangan lupa ya nantikan bincang pintarnya selanjutnya ya dengan topik-topik yang pastinya akan semakin menarik dari hari ke hari ya. Oke, terima kasih, Kak.